Halo everyone, hello pioneers, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel ini. Saya berharap saya bisa menjumpai Anda pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat, sebab sesaat lagi saya akan memberikan informasi, memberikan semacam pencerahan kepada Bapak Ibu teman-teman pioneers sekalian terkait dengan pasokan atau supply koin Pi yang tersisa 35 miliar koin tersebut. Sebab saya memantau kemarin ada beberapa pioneers yang sangat kritis terkait dengan sisa pasokan atau supply dari koin Pi yang tersisa 35 miliar koin ini. Nanti seperti apa ke depannya? Ada pertanyaan dari para pioneers dan saya melihat pertanyaannya sangat kritis, yaitu mereka mengatakan atau bertanya bahwa sisa pasokannya 35 miliar, sementara kecepatan nambang atau rate mining rate-nya itu sudah mulai menurun. Lalu kira-kira butuh berapa waktu lama lagi kita harus menambang sisa dari 35 miliar koin Pi tersebut? Ini pertanyaan yang sangat kritis, sehingga saya merasa bahwa saya perlu untuk memberikan sedikit pencerahan sepengetahuan saya, sebisa saya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu teman-teman pioneers network sekalian agar dipahami bersama. Baik, sebelum kita masuk pada pembahasan kita terkait dengan hal tersebut, perlu saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu teman-teman pioneers network sekalian, atau kepada siapa saja Anda yang menyaksikan video ini. Bagi Anda yang menyukai konten ini, jangan lupa untuk dukung selalu channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, and share agar saya bisa terus bersemangat untuk hadir memberikan informasi-informasi yang up to date dan edukasi-edukasi yang bermanfaat ke hadapan Anda sekalian. Baik, kita langsung saja masuk kepada pembahasan kita. Jadi Bapak Ibu teman-teman pioneers network sekalian, ada pertanyaan yang sangat kritis menurut saya, yaitu terkait dengan sisa pasokan supply 35 miliar koin tersebut. Kira-kira butuh berapa waktu lama lagi untuk kita menambang, sementara kecepatan nambangnya sudah menurun atau mining rate-nya sudah menurun. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba menjawab terkait dengan pertanyaan tersebut. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, perlu juga para pioneers network mengkritisi, membaca kembali, terlebih khusus terkait dengan update informasi terbaru yang baru-baru ini atau beberapa hari lalu hadir di beranda atau di dashboard akun Pi Network kita masing-masing. Yaitu di situ disinggung juga terkait dengan sisa pasokan atau supply dari 35 miliar tersebut, 35 miliar koin tersebut. Baik, kita langsung saja masuk kepada aplikasi Pi Network terlebih dahulu. Mohon bersabar sebentar ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ya. Jadi kita akan coba melihat kembali update informasi terkait dengan pertanyaan total supply sisa 35 miliar tersebut nanti kira-kira nanti seperti apa ke depannya. Baik, saya coba membacakan lagi sepenggal dari isi updatean informasi terbaru di akun Pi Network kita, yaitu ini dia. 35 billion is the estimated number of Pi available for pioneers to mine going forward. Bapak Ibu teman-teman sekalian, jadi sisa 35 miliar koin itu adalah jumlah yang diestimasi atau yang diperkirakan atau yang diperhitungkan, jumlah estimasi Pi yang masih dapat ditambang oleh para pioneers ke depan nanti. Nah, dari kalimat inilah muncullah pertanyaan kritisnya. Lah, kalau sisa 35 miliar koin Pi, kira-kira kita butuh berapa lama lagi sementara kecepatan nambangnya sudah menurun? Oke, kalau begitu maka
saya ingin memberikan semacam pencerahan kepada para pioneers Pi Network sekalian, bahwa jangan lupa bahwa kita atau Pi Network memiliki sebuah sistem yang namanya lockup coin. Ya Bapak Ibu teman-teman sekalian, sistem lockup coin atau penguncian koin. Jadi sistem lockup atau penguncian koin ini bukan hanya sekedar mengunci koin kita atau bukan hanya sekedar menyimpan koin kita, tetapi dalam proses lockup atau dalam perjalanan lockup atau penyimpanan koin ini, kita juga mendapatkan reward atau profit dari persentasi modal koin yang kita kunci. Jadi ini ibaratnya lockup atau penguncian ini bisa dikatakan dengan bahasa yang lebih sederhana adalah auto mining sebenarnya. Jadi proses penambangannya secara berjalan otomatis. Jadi kita nyimpan di sana koin kita, proses nambangnya dia tetap menambang di sana, tetapi tanpa kita ngeklik petir pun dia tetap menghasilkan untuk kita. Jadi dia tetap sedot koin Pi-nya lewat apa? Lewat penyimpanan atau penguncian koin yang sudah kita lakukan itu disesuaikan dengan besarnya persentase koin yang kita kunci. Jadi ini semacam kalau Bapak Ibu teman-teman pioneers di antara para pioneers Pi Network sekalian pernah atau sedang bermain aplikasi penambangan Bitcoin yang namanya CryptoTab browser, maka di situ ada yang namanya booster. Jadi kita semacam dikasih pilihan untuk membeli booster di situ. Jadi kalau kita ingin meningkatkan kecepatan nambang, kita ingin meningkatkan perolehan koin Bitcoin kita, maka kita bisa beli booster di aplikasi CryptoTab. Jadi misalnya di situ ada besaran nilainya, ada yang 100.000, boosternya sekian kali, ada yang sampai 1 juta, itu berapa kali booster. Jadi kecepatan dia untuk sedot koin itu disesuaikan dengan besaran booster yang kita ambil. Begitupun juga di Pi Network ini. Jadi persentasi besaran koin yang kita kunci itu semacam kayak kita mendapatkan booster. Booster itu nantinya berfungsi untuk ibaratnya menyedot koin secara otomatis tanpa kita ngeklik petir. Jadi ibaratnya ini bisa disederhanakan dengan istilah auto mining. Jadi miningnya berjalan otomatis di saat pengunciannya sudah kita lakukan. Jadi tanpa kita ngeklik petir pun koin Pi-nya tetap disedot oleh sistem lockup yang sudah kita buat. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi bisa dibayangkan, jadi ini setidaknya sampai di sini saya berharap bahwa sudah bisa menjawab pertanyaan kira-kira 35 miliar koin Pi tadi nanti kira-kira kita perolehnya gimana. Sementara kecepatan nambang kita di aplikasinya sudah menurun. Jadi semakin besar persentase koin yang kita kunci dan durasinya semakin panjang, maka tingkat penambangannya pun akan semakin tinggi. Maka jumlah koin yang berhasil kita sedot pun akan semakin besar, akan semakin banyak. Jadi bisa dibayangkan ya Bapak Ibu teman-teman sekalian, ada yang sampai menguncinya 3 tahun dengan persentase yang cukup besar 90%, ya kecepatannya dia menyedot koinnya pun sangat tinggi. Jadi itulah yang mungkin itu ya yang 35 miliar koin tadi kita bisa perolehnya dari salah satunya mungkin bisa dianalisanya dari sudut pandang ini. Jadi seperti itu. Karena ada yang bertanya, lah sisa 35 miliar koin kira-kira
nanti cara kita memperolehnya seperti apa dan berapa lama lagi kita harus butuh waktu untuk menambangnya. Tanpa menambang pun, tanpa mengklik petir pun, jika Anda sudah melakukan penguncian koin atau lockup koin, maka sistem penambangannya akan dilakukan secara otomatis oleh sistem lewat jumlah, persentase, dan durasi waktu penguncian yang sudah Anda lakukan. Jadi semacam kita mendapatkan booster. Booster itu yang akan menyedot koin PAIS sebanyak-banyaknya disesuaikan dengan jumlah, besaran, dan durasi waktu yang kita ambil. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi ada yang berkata, 35 miliar koin. Ya ini, sistem inilah yang akan membantu. Jadi menambang, menyedot koin PAIS secara otomatis. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Harap dipahami sehingga tidak bingung setelah membaca update informasi terbaru beberapa hari lalu. Ini saya akan bacakan, saya tertarik dengan kalimat terakhir, yaitu harap ikuti tombol penguncian di layar beranda untuk mengatur konfigurasi penguncian Anda. Semakin tinggi persentase penguncian dan semakin lama durasi penguncian, maka semakin tinggi pula peningkatan penambangan penguncian. Jadi seperti itu, sangat jelas ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi penjelasan pernyataan saya tadi sudah diperkuat dengan update informasi dari Pi Network beberapa hari lalu. Kita lihat di sini, the higher the lockup percentage, jadi semakin tinggi persentase penguncian, and the longer the lockup duration, dan semakin panjang durasi penguncian, maka the higher the lockup mining boost will be. Jadi akan semakin tinggi pula tingkat boost, semakin tinggi pula tingkat penambangan yang akan terjadi. Jadi semakin banyak pula koin Pi yang akan disedot. Jadi bisa dibayangkan jumlah pioneers yang puluhan juta ini, jika masing-masingnya mengunci sekian persen saja, ya saya rasa ya 35 miliar koin yang tersisa itu, supply itu tidak terlalu butuh waktu lama untuk ditambang, untuk diperoleh. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu teman-teman pioneers Pi Network sekalian. Saya berharap mudah-mudahan penjelasan singkat ini pada kesempatan kali ini bisa memberikan sedikit pencerahan kepada para pioneers Pi Network sekalian. Jadi penting sistem lockup yang dibuat oleh Pi Network ini sudah diperhitungkan segalanya, sehingga sangat-sangat penting. Tetapi kembali lagi disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi persentase pengunciannya berapa persen itu disesuaikan lagi dengan kebutuhan Anda. Lama waktunya pun disesuaikan dengan kebutuhan Anda, kebutuhan pioneer, dikembalikan lagi kepada kita. Jadi idealnya menurut kita berapa persen yang mau kita kunci, atau berapa lama yang mau kita ambil durasi waktunya, itu dikembalikan lagi kepada kita. Tetapi secara keseluruhan bahwa ini manfaatnya cukup besar. Nanti makin berjalan waktu, kelangkaan koinnya makin terjadi ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Karena begitu banyak koin Pi dari pioneers yang dikunci oleh sistem. Ini yang akan membuat kelangkaan koinnya semakin besar di pasaran nantinya. Jadi dengan sistem lockup coin, jadi sisa 35 miliar ini tetap akan bisa kita dapat, tetap bisa kita sedot koin Pi-nya, tetapi sudah otomatis dilakukan oleh sistem lewat sistem penguncian atau lockup tersebut.
Jadi dengan jumlah persentase dan durasi lamanya waktu yang kita ambil itu, kita ibaratnya mendapatkan booster seperti itu yang untuk menyedot, menambang koin pi tadi yang sudah kita kunci. Menyedot sebanyak mungkin, disesuaikan dengan banyaknya juga persentase ataupun lama durasi waktu yang kita ambil. Semakin besar persentase yang kita kunci dan semakin lama durasi waktu yang kita ambil, maka semakin besar, semakin tinggi pula tingkat penguncian, semakin tinggi pula tingkat penambangan koin pi kita. Maka semakin banyak pula koin pi yang akan kita tambang, yang akan kita sedot, yang akan kita dapatkan. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Oke, mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya terkait dengan hal tersebut. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan, memberikan motivasi, semangat kepada para pioneer Pi Network sekalian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini, perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian, bagi Anda yang menyukai konten ini, jangan lupa untuk dukung selalu channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, and share agar saya bisa terus hadir untuk memberikan informasi-informasi yang terupdate dan edukasi-edukasi yang bermanfaat ke hadapan Anda sekalian. Baik, terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.